Ustaz, bagaimana kalau kita mencintai wanita yang sudah punya suami? Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan. Saya ulang sekali lagi. Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan. Contoh, di depan saya ada dua, air zam-zam dengan khamar. Saya punya pilihan. Saya bisa milih air zam-zam, tapi saya dengan penuh kesadaran memilih khamar. Haram. Kenapa? Karena saya punya pilihan. Masjid, diskotik, ada pilihan atau tidak? Ada pilihan. Mestinya saya ke masjid, saya pilihkan langkah kaki saya ke tempat haram. Saya ulang sekali lagi, hukum berlaku pada perbuatan yang ada pilihan. Sekarang saya tanya, apakah mencintai itu pilihan? Tidak. Kita tak bisa dipaksa untuk mencintai atau tidak mencintai. Kalaulah cinta itu pilihan, maka tak tergila-gilalah Laila Majnun. Qais tidak akan tergila kepada Laila walaupun bapaknya tak setuju. Maka tak bisa ibu mengatakan, memaksa ke anak ibu, kau jangan jatuh cinta sama dia, karena cinta bukan pilihan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta sama bini orang, dia berusaha untuk melawan. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Pergilah ke Masjid Al-Falah, minta diruqyah, supaya kalau ada jin-jin yang mengganggu dia. Kalau dia belum menikah, segeralah menikah supaya hilang fokus dia ke bini orang tadi. Kalau dia sudah punya istri, berusahalah lebih mesra lagi dengan istrinya supaya itu tidak mengganggu. Insya Allah, mudah-mudahan diselamatkan Allah SWT. Ini ujian juga. Ada orang diuji dengan sakit, ada diuji dengan ekonomi duit. Ini badan sehat, duit ada, jatuh cinta sama bini orang. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT. Bukan berarti saya diselamatkan Allah. Ya Ustaz, enak lah ngomong gitu. Ustaz kan Ustaz tadi goda setan. Saya digoda setan juga. Oh, jadi kalau Ustaz itu digoda setan juga, goda setan juga. Setan yang menggodanya Ustaz juga. Setan yang dikirim untuk menggoda saya nih Ustaz juga, lulusan dari Mesir juga, langsung belajar ke Firaun. Itu maka di mana-mana selalu saya minta kita saling mendoakan supaya hati kita istiqomah. Jangan tengok FB-nya, jangan tengok IG-nya, jangan masuk grupnya, jangan. Ibu balik dari sini, periksa handphone orang nih. Siap move. Dalam hadis disebut as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Bagaimana Ustadz seorang wanita istri yang bekerja membantu perekonomian suami, apa ada batasannya? 5. Yang pertama, izin suami. Bang, aku mau kerja. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa. Bang, aku mau kerja karena gue tengok kau fakir miskin, susah kali. Aku ni kan sarjana. Aku ni S1. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu lah bang, jatuh cinta sama kau, ini lah salah. Tapi cemana lah bang, cinta ini kan tak bisa memilih, kata Ustaz Somad. Nah, jadi izinkan aku kerja biar bisa aku bantu kau fakir miskin. Sama, izin suami. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu berangkat ke kantor tuh dandanannya biasa aja. Aku Pak Ustaz, kalau aku tak berbedak, muka aku pucat macam nyi blorong sundel bolong mak lampir susar ngeson. Boleh pakai bedak yang warnanya sewarna kulit.
Aku kalau tak pakai minyak wangi Pak Ustadz, bau bawang bombay. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai pakai yang baunya menyengat sampai satu kantor tuh pingsan. Jangan bersolek-solek jahiliyah, biasa aja. Sampai nanti kawan-kawanmu akan berkata, kok aku tengok biasa aja tapi kami terpukau semuanya. Apa sih skincare-nya? Aku tak ada pakai skincare. Terus ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan pukulkan kaki ke lantai. Apa maksud jangan memukulkan kaki ke lantai? Sengaja dipakai gelang kaki kanan kiri gemerincing, pas masuk kantor kerincing 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 kerincing. Semua direct enggak tahu orang. Membuat perhatian. Perempuan yang ingin diperhatikan berarti kurang perhatian di rumah. Yang keempat, la tafdha'na bil qaul, jangan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu. Apalagi yang bagian pelayanan masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas? Iya, betul. Jangan mendayu-dayu. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas? Iya. Kenapa tak boleh bersuara mendayu-dayu? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara itu dia langsung error. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin, tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki perempuan tak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, tak boleh berdua-duaan. Kalau makan bertiga berempat, jalan tiga berempat. True story kisahnya tak. Habis saya khutbah Jumat, turun dulu, datang laki-laki memegang kaki saya menangis. Tunggu dulu. Tahan dulu. Aku mau sholat ba'diyah dulu. Selesai sholat sunat ba'diyah, nangislah. Kita kalau orang datang mengadu, sebetulnya dia tak mau apa-apa. Dia cuma ingin ada orang mendengar keluh kesahnya. Dengarkan dia. Udah habis selesai, apa masalahnya? Istri saya Pak Ustadz dekat dengan kepala dinas. Kemana-mana pergi keluar kota, saya yang mengantarnya Pak Ustadz. Pak, jaga istriku nih ya Pak ya. Rupanya memang betul-betul dijaganya Pak Ustadz gitu. Dijaganya Pak Ustadz. Aku udah menganggapnya ayah Pak Ustadz. Sekarang aku tak tahan lagi Pak Ustadz. Rupanya orang itu sudah membuat macam-macam Pak Ustadz. Cemana nih Pak Ustadz? Lalu saya bilang, cinta kau sama dia? Cinta Pak Ustadz. Sayang kau sama dia? Sayang Pak Ustadz. Pindahkan bini kau dari kantor itu ke tempat lain. Jauhkan dia. Putuskan hubungannya. Kau jaga dia. Tahajud kau malam. Berzikir bersama. Perbaiki. Siap Pak Ustadz? Ya. Sebulan sesudah itu datang lagi. Cemana? Tak tahan Pak Ustadz. Terbayang-bayang terus Pak Ustadz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima bini yang sudah diobok-obok. Jaga itu hai perempuan. Tak siap dia menerima. Tak tahan saya Pak Ustadz. Terbayang saya terus wajah dia Pak Ustadz. Entah apa-apa yang dia buat Pak Ustadz. Berarti jawaban kau yang bulan lalu itu tak betul. Memang tak betul Pak Ustadz. Laki-laki ini tak bisa. Laki-laki itu punya superior. Laki-laki itu menganggap dirinya hebat. Laki-laki itu menganggap kaulah satu-satunya, hanya cinta kepada aku saja. Gitu. Ustaz kok tahu? Aku laki-laki. Maka kalian perempuan jangan macam-macam sama laki-laki. Kalau pernah kalian mau buat macam-macam, kalian tobat aja. Tak usah kalian ceritakan. Tobat aja. Bang, aku tobat. Apa dosa kok? Diam, tak usah kalian tanya. Ada saya. Karena orang ini tak bisa menerima. Tak bisa dia menerima. Orang barat yang hidupnya bebas, yang hidupnya macam maaf cakap binatang. Saya dikirimkan gambar seorang perempuan mengaku ketemu pacarnya di rumah makan 10 menit cuman tak bisa diterima oleh suaminya. Laki-laki itu egois. Memang kalau mau laki-laki yang tak egois, bencong lah. Maka kalian perempuan
Aku sampaikan hati-hati. Walaupun nampaknya saya tausiah di sini, tapi sesungguhnya video ini ditonton oleh semua kantor dinas dimanapun perempuan berada. Jadi jaga baik-baik 5 syarat itu. Silakanlah bekerja. Gajinya Pak Ustadz, suami bergaji 10 juta, istri bergaji 10 juta. Apa bedanya? Dalam gaji suami ada nafkah istri dan anak, tapi dalam gaji istri tidak ada nafkah apa-apa. Itu bedanya. Gaji laki ada untuk perempuan. Gaji kalian perempuan bersih. Tapi karena kalian sayang sama si fakir miskin tadi, deh, gaji kau pakai untuk abang ya. Apa kata dia? Bang, jangankan gaji ini, nyawa aku kasih sama abang. Apakah belum cukup lagi STNK BPKB yang udah kau gadaikan itu? Nah, ini biasa. Pakailah bang. Perempuan ini kalau dia udah sayang, semua dia serahkan. Betul kan, Bu? Tengok. Dari tadi pas ku tanya diam, pas ini iya gitu. Angkatnya macam-macam sama perempuan. Makanya laki-laki tak boleh berzakat kepada istri. Bapak banyak duit, lalu bapak bilang, istriku, aku dapat uang 100 juta. Ini zakatku 2,5 juta, 2,5%. 100 juta 2,5%. Ini ku kasih kau 2,5% sekaligus belanja kita. Tak bisa. Suami tak bisa berzakat ke istri, tapi istri bisa berzakat ke suami. Bang, aku kan bisnis woman nih bang, duitku banyak. Ini zakatku ya. Kau kan masuk dalam asnaf yang 8 tuh bang. Beruntunglah kalian yang punya istri S1, ASN, pegawai, dan mereka pula. Jangan kalian berbuat macam-macam. Kalau galah patah masih bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat, tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Setuju kali orangnya. Almarhumah mama saya fans Ustadz. Beliau meninggal 9 tahun lalu. Namun sebelum beliau meninggal ingin jumpa dengan Ustadz, dan akhirnya ketemu Ustadz di masjid. Setelah ketemu Ustadz, untuk almarhumah beserta ibu kita, ayah kita yang sudah mendahului kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'alil jannata mathwahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kapan ingat langsung. Tak boleh tunda. Saya kapan saya ingat mak saya dan ayah saya langsung. Tak boleh tunda. Habis baca Al-Kahfi, habis baca Yasin, langsung. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku Yasin dan Al-Kahfi tadi kepada almarhumah, kepada almarhum. Jangan tunda, asal ingat langsung. Datang jamaah, Ustaz, almarhumah mak saya, langsung. Karena kalau tunda, lupa. Kita kerja melebihi waktu jam kantor. Apakah kita termasuk orang yang menzolimi diri sendiri? Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Tidak boleh puasa tiap hari, puasa terus sampai tak makan, tak boleh. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Tidak boleh tahajud dari isya sampai subuh tak tidur malam, haram. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Tak boleh kerja terus, tak pulang-pulang dari kantor, karena ada yang perlu perhatian di rumah, anak dan istri. Ustaz Somad nyusun jadwal bagaimana? Semua dapat. Santri dapat, YTWU dapat, jalan Kamboja Rimbo Panjang dapat, kantor-kantor di Pekanbaru semua dapat. Saya sudah atur. Saya insya Allah tidak zalim, tidak aniaya. Lalu kemudian masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Mestinya jam 4 sudah pulang, lembur sampai jam 8. Apakah itu termasuk aniaya? Tidak. Kenapa? Karena nanti habis jam 8 malam atau jam 9 dia akan pulang.
masih ada istirahat, masih ada lagi waktu untuk dengan keluarga. Yang penting dengan keluarga itu bukan kuantitas, tapi quality time. Bagaimana kita di rumah? Sudah tahu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, macet lagi di jalan sampai jam rumah jam 6. Habis itu azan maghrib, sholat maghrib, tinggal lagi potong mandi, potong sholat 9, 10, cuman 2 jam. Handphone mati, TV mati, laptop mati. Gunakanlah untuk istri, untuk anak. Jangan lagi habis untuk handphone. Datang anak mau bawa lembaran, papa, ini tadi nilai di sekolah bagus. Dipoto pula ada anak respon kali. Datang dia mau menunjukkan prestasi dia. Tadi di sekolah dapat penghargaan. Dengarkan bacaan amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Kapan lagi dia mendapatkan? Memangnya Ustadz ada jalan-jalan ke mall? Ada. Ustadz memangnya ada jalan-jalan? Ada. Gimana Ustadz jalan-jalan? Pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Selalu saya jumpa jamaah di mall. Dipanggil Ustadz Somad ya? Bukan. Jadi kita mempanggil untuk keluarga jalan-jalan. Saya pergi tausiah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu di rumah. Rabu subuh dengan jamaah, dengan santri. Jadi jangan sampai ada orang yang punya hak terhadap diri kita. Ayah mak yang masih hidup, yang udah meninggal nih, setiap menjelang puasa saya wajib pulang membawa buat kenduri sedekah almarhuman. Adapun paket tiap bulan sejak meninggal 2019 sampai sekarang 2023, 200 paket tak kosong dari saya sendiri dan dibantu oleh jamaah sampai hari ini. Jangan pernah lupakan orang yang lalu, yang ada sekarang, karena kita berada di keliling orang-orang. Ustaz tuh ngomong aja tuh jatah DBI tak ada, ini ada. Siapa bilang tak ada? Ustaz, bagaimana caranya bisa ikhlas dengan takdir Allah atas kejadian yang tak disukai, padahal apa yang diajarkan untuk rukun Islam itu sangat luar biasa? Dalam perjalanan hidup saya sejak 1977 sampai 2023, ya sekarang kira-kira lebih kurang 26-27 tahun lah. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Banyak sekali yang saya inginkan tak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Yang terjadi keinginan saya atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Dan saya tidak suka, saya marah, saya risau. Tapi ternyata setelah sekian tahun, oh, rencana Allah itu indah. Kita hanya bisa 3: berusaha, yang kedua berdoa, setelah itu bertawakal. Tapi jangan langsung ke langkah ketiga. Ini yang tak betul. Berusaha dulu, habis berusaha all out, berdoa, habis berdoa bertawakal, setelah itu serahkanlah. Jadi jangan belum ada apa-apa udah tawakal. Pas ditanya, abang gimana bisnisnya? Kita serahkan pada Allah. Itu tak betul, itu bukan ajaran Islam. 3 step itu mesti dilakukan. Jadi dalam perjalanan banyak sekali hal-hal yang menurut saya, kalau sesuai keinginanmu dengan keinginan Allah, Allah ingin kau bersyukur. Kalau tak sesuai keinginanmu dengan keinginan Allah, Allah ingin kau bersabar. Di balik sabar itu ada hikmah yang luar biasa. Tapi kan ngomongnya aja yang enak itu. Pas menjalankannya, oh sakit kan. Bagaimana cara menghilangkan sakitnya? Pertama ngaji. Ngaji itu menghilangkan sakit. Ikuti pengajian-pengajian. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zikir. Apalagi di Pekanbaru ini banyak sekali majelis-majelis pengajian. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini kertas ini saya simpan. Takut saya kalau saya tinggalkan ditengok orang tulisan, oh si Anu yang cinta sama bini orang lain. Saya bawa pulang, kertas-kertas itu bertimbun di rumah. Takut juga saya bocor nanti dicari orang. Tahu datang ke rumah, dihubunginya ustazah, ada tak pertanyaan bini orang minta saya kata. Nah itu saya bakar di tong sampah.
Untuk niat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah kita jaga iman kita, Allah buat kita istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, dan kita berakhir dalam husnul khatimah.